Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizky, dalam platform X atau Twitter, kali ini membacakan 3 cuitan yang saling terhubung terkait dengan publikasi dari IMF, International Monetary Fund, yang merilis dokumen World Economic Outlook ya, edisi atau update biasanya disebut April 2025. WEO ini tiap triwulan diupdate oleh IMF, Januari, April, Juli, dan Oktober. Tapi khusus bulan April dan Oktober, update-nya lebih bersifat menyeluruh ya. Kalau Januari sama Juli biasanya beberapa poin penting. Salah satu yang bisa kita lihat di WEO IMF itu adalah terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global maupun negara-negara. Tetapi khusus negara seperti Indonesia itu hanya dalam bagian dalam tabel-tabel tertentu ya, bukan di pembahasan umumnya. Dan kita perlu tahu juga WEO itu sebuah dokumen, kemudian ada executive summary, lalu ada beberapa rilis dan sebagainya. Ada sumber yang berupa data ya. Nah, di situ yang sebenarnya lebih lengkap tentang indikator-indikator proyeksi. Kalau dia terbitan April 2025 itu proyeknya sampai dengan 2030. Jadi sampai 5 tahun ke depan, 6 tahun dengan tahun yang berjalan. Saya mengambilnya hanya sampai dengan data tahun 2029 karena biar bisa dibandingkan dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN Pemerintahan Presiden Prabowo, RPJMN 2025-2029. Begitu juga dalam dokumen Nota Keuangan dan APBN 2025, berarti yang sedang berjalan, sudah diketok pada akhir tahun lalu itu, juga ada asumsi dasar makroekonomi jangka menengah sampai 2029 juga. Sebagaimana biasanya indikator yang menjadi pembahasan paling utama dalam berbagai dokumen yang melakukan assessment terhadap kondisi terkini dan melakukan proyeksi ataupun perkiraan terhadap tahun-tahun ke depan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam cuitan yang pertama ini saya sandingkan dan saya olah dalam bentuk grafik. Tadi World Economic Outlook WEO dari IMF edisi April 2025. Setiap edisi kadang IMF merubah ya, kadang tetap, kadang merubah. Tapi untuk kali ini perubahannya itu cukup drastis dari update Januari 2025 ataupun Oktober 2024 yang lalu. Nah, itu tampak di grafik sebelah kiri itu proyeksi dari 2025 sampai dengan 2029 itu terlihat di garis hitam pada grafik tersebut. Jadi tahun 2025 ini hanya membuat proyeksi 4,7% ya, itu ya, 4,65 tepatnya itu. Jadi 4,7 pembulatannya. Kemudian tahun 2026 4,67, berarti sama ya. Lalu di tahun 2027 4,85, lalu di tahun 2028 4,95, dan di 2029 5,11. Padahal pada Januari lalu kita masih diproyeksi oleh IMF tumbuh 5,1 ya, 5,06 tepatnya untuk 2025. Jadi dari 5,1 diturunkan menjadi 4,7 proyeksinya. Kita ingat-ingat ya, di grafik itu terlihat 2025 ini diproyeksikan oleh IMF 4,7, bahkan kurang sedikit 4,65. Lalu di 2029, 4 tahun setengah atau 4 tahun setengah yang akan datang, itu 5,11. Nah, sementara RPJMN kita, karena mengikuti visi misi dan perintah Presiden bahwa akan menuju 8%. Bahkan kata-kata 8% itu sebenarnya semula tidak memastikan 2029, intinya menargetkan 8%. Tetapi dalam dokumen perencanaan pemerintah, RPJMN itu berkekuatan hukum ya, dia ditetapkan dalam peraturan Presiden yang tertanggal bulan Februari lalu ya.
Di situ 8% akan dicapai pada 2029. Nah, kita kunci ya di grafik itu yang orange. Berarti beda tuh kalau RPJMN menargetkan 8,0% di tahun 2029. Kalau proyeksi IMF kita hanya 5,11, selisihnya 3% ya. Nah, di 2025 yang sedang berjalan ini saja, sebetulnya RPJMN menargetkan 5,3, APBN sendiri 5,2. Jadi RPJMN 5,3, APBN 2025 ini mengasumsikan 5,2, IMF menyebutnya 4,7. Jadi jauh ya. Kemudian itu dari grafik RPJMN itu saya buat di orange, sedangkan yang biru itu adalah grafik target dari APBN, bukan target ya, disebutnya asumsi dasar ekonomi makro. Jadi di dalam grafik saya mengambil titik tengah. Nah, saya informasikan sumbernya yang kanan, yang saya potong dari dokumen nota keuangan. Sebetulnya di tahun 2025 memang betul targetnya 5,2, tetapi di 2029 itu sebenarnya targetnya 5,6 sampai 6,6. Titik tengahnya adalah 6,2. Nah, dari 4 tahun ke depan, nota keuangan itu membuat target berupa rentang. Nah, yang saya gambar di grafik 1 itu adalah nilai tengahnya. Jadi ini menarik ya, pada konteks perencanaan Indonesia sendiri, sebetulnya pemerintahan Prabowo merubah, menambahi, karena ketika nota keuangan dibuat kan masih pada era Pak Jokowi, meskipun dilaksanakan pada era Prabowo, belum dirubah. Sebenarnya berkekuatan hukum, itu undang-undang kok. Tetapi RPJMN sudah merubah targetnya. Jadi ini sangat serius ya nanti tantangannya, karena kalau mengikuti proyeksi IMF berdasarkan kondisi terkini, jangankan kita mencapai 8%, kita hanya diperkirakan 5%. Dan itu pun baru terjadi pada tahun 2028 dan 2029, sebelumnya kurang. Nah itu ya. Nah cuitan yang kedua masih berdasar World Economic Outlook dan RPJMN. Kalau APBN saya tidak pakai lagi karena APBN tidak membuat proyeksi 5 tahun terkait data yang disebut transaksi berjalan, current account. Nah, saya ingatkan di kanal ini beberapa kali melakukan assessment terhadap transaksi berjalan ini dan juga melakukan literasi jika yang masih ingin berkesempatan atau ingin menyegarkan kembali apa yang dimaksud dengan neraca transaksi berjalan. Nah, itu adalah perdagangan barang dan jasa. Catatannya, kalau yang lazim banyak diberitakan oleh media itu adalah neraca perdagangan barang. Nah, dari BPS, kalau transaksi berjalan dari Bank Indonesia ada jasanya. Jadi barang dan jasa. Kalau barang kita cenderungnya masih surplus, kalau barang dan jasa kita defisit, artinya banyak mengimpor daripada mengekspor. Di grafik itu yang sebelah kiri, yang merah itu menunjukkan nilai surplus atau defisit ya dari ekspor impor barang dan jasa. Yang 2023 dan 2024 itu berdasarkan data realisasi dari Bank Indonesia. Sedangkan data 2025 sampai dengan 2029 di batang merah itu adalah dari World Economic Outlook IMF, seperti cuitan pertama tadi, tapi terkait dengan current account atau transaksi berjalan ya. Menurut gambar itu kita defisitnya bertambah, melebar kan, lihat batang merahnya itu lebih lebar dari yang terjadi 2023 dan 2024. Pada 2025 ini saja itu IMF memproyeksikan kita defisit 21,24 miliar dolar ya. Sebagai perbandingan, RPJMN yang di sebelah kanan itu saya screenshot dari dokumen RPJMN itu diproyeksikan 11,87 miliar. Jadi 2 kali lipat ya defisitnya ini. Lalu seperti biasanya juga transaksi berjalan itu juga diberi informasi dikaitkan dengan nilai PDB yang diperkirakan pada tahun yang bersangkutan. Kalau yang sudah realisasi ya berdasarkan realisasi. Nah, maka di 2025 ini 21,24 miliar dolar versinya IMF itu adalah 1,49% dari PDB. 1,49 ya. Sedangkan yang RPJMN di 2025 ini hanya 0,78% dari PDB. Jadi lebih lebar yang proyeksinya IMF. Untuk sederhananya lebih lebar ya berarti lebih buruk, kita ngimpor lebih besar ya dibandingkan ekspor barang dan jasa.
sayangnya RPJMN beda dengan pertumbuhan ekonomi tadi, tidak membuat proyeksi 2026, 27, 28, 29, tidak begitu. Langsung dari 2025 kepada 2029. Nah, di 2029 RPJMN sebenarnya masih memproyeksikan defisit sebesar 25,80 miliar. Itu adalah 1,09% di 2029 nanti. Nah, IMF memproyeksikannya jauh lebih lebar ya. Itu ada datanya, kemudian dari presentasi dari PDB-nya pun juga lebih lebar. Jadi dengan kata lain, informasi dalam cuitan saya ini berdasarkan data IMF maupun berdasarkan sekretariat RPJMN, kita memang 5 tahun ke depan semua memperkirakan kita akan tetap defisit, cuma bedanya IMF memperlihatkan defisitnya lebar ya, atau bahkan sangat lebar, sementara RPJMN ingin membuat defisit tersebut terkendali di kisaran 1%, IMF lebih dari 1%. Itu dari PDB. Itu cuitan yang kedua. Ya, lalu cuitan yang ketiga adalah tentang tingkat pengangguran terbuka, unemployment rate ya. Nah, RPJMN itu juga membuat target sama, tapi dengan current account tidak membuat target tahunan. Kemudian APBN juga tidak menaruh proyeksi sampai 5 tahun. Jadi lompat dari asumsi 2025, kemudian 2029. Jadi proyeksinya RPJMN itu rentang di tahun 2025 4,5 sampai 5,0%. Berarti ya 4,75 ya nilai tengahnya. Sebagai informasi, di 2024 yang lalu, itu kita 4,91. Jadi maunya RPJMN ini turun nih. Di 2025 ini menjadi 4,75 lah kurang lebih kalau tengahnya. Di grafik itu saya gambarkan dari tahun 1986 sampai dengan 2024 itu adalah realisasi. Untuk data-data yang belasan tahun terakhir adalah kondisi bulan Agustus ya, karena Sakernas adalah Februari dan Agustus. Jadi kalau disebut data tahun 2024 itu adalah data Agustus 2024. Presentasinya TPT, tingkat pengangguran terbuka itu 4,91. Nah, RPJMN mau menurunkannya menjadi 4,75 ya, titik tengahnya. Ternyata World Economic Outlook IMF berdasarkan kondisi terkini justru mengatakan akan menjadi 5,0. Jadi naik dari 4,9 ya. Dan bahkan IMF ini di selama 3 tahun berikutnya, 2026, 27, 28, setelah 2025 ya, itu naik menjadi 5,1% dan baru menjadi 5,0% lagi pada tahun 2029. Itu versi IMF. Sementara RPJMN memproyeksikan untuk tahun 2029 itu 4,0 sampai 4,71. Kalau titik tengahnya itu berarti ya 4,35%. Jadi diharapkan tetap menurun kan. Sementara IMF ini stuck. Nah, kalau saya gambar itu kan di grafik itu ada masa yang trennya itu stabil, stagnan, meningkat setelah krisis, menuju krisis, dan setelah krisis 98, kemudian pelan-pelan turun, kemudian relatif stagnan, sempat naik di tahun COVID, lalu menurun terus sampai 2024 lalu. Nah, menurut proyeksi IMF, data IMF-nya ini perlahan meningkat di 5 tahun ke depan, meskipun tipis ya, dari 4,9 menjadi 5,0, 5,1, berturut-turut baru 5,0. Nah, 3 cuitan ini adalah indikator yang memang biasanya dianggap paling penting dalam menganalisis makroekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat pengangguran, tapi di sini saya buat nomor 3, lalu kondisi transaksi berjalannya. Dari 3 cuitan ini yang terutama bersumber dari World Economic Outlook IMF, kondisi kita bukan hanya tahun ini saja yang memburuk dari tahun kemarin, tetapi 5 tahun ke depan pun kondisinya sementara ini oleh IMF diproyeksikan tidak terlampau membaik, stagnan lah ya. Mudah-mudahan proyeksi nanti habis bulan April ini ada update bulan Juli dan update lagi bulan Oktober, kondisinya lebih membaik dan lebih mendekati apa yang diharapkan oleh RPJMN. Tetapi saya termasuk ekonom yang ingin mengingatkan pemerintah, ya tidak usah denial lah, menolak ya, mengatakan everything is okay. Jadi pengamat
lembaga-lembaga kajian, dan sekali ini adalah IMF mengingatkan kondisinya dunia sedang tidak baik-baik saja dan Indonesia bukanlah pengecualian. Jadi merupakan kondisi yang sekalipun untuk sementara diproyeksikan IMF hanya sedikit memburuk, tapi dengan denialnya pemerintah, ya lalu mitigasi tidak dilakukan, justru kondisinya bisa lebih buruk dari proyeksi IMF ini. Mudah-mudahan tidak demikian.